Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 24. Lin, ini. Arjun menyodorkan sebuah paper bag coklat ke arah Lina, yang tengah menikmati minuman kopinya di balkon kantor. Lina mengernyitkan dahi. Apa ini? Tanyanya heran, tiba-tiba mendapatkan hadiah dari Arjun. Lelaki itu memang kemarin cuti beberapa hari, karena ada urusan keluarga. Ini mainan untuk Janu. Sampaikan salamku padanya, ucap Arjun dengan seulas senyum. Ah, terima kasih. Lina menerima pemberian Arjun, dengan perasaan agak sungkan. Tidak ia sangka, lelaki itu akan memberikan hadiah untuk anaknya. Memang, beberapa kali Arjun sudah pernah bertemu dengan Janu. Anaknya juga sangat menyukai lelaki itu. Mama, kenapa Om Arjun tidak bisa jadi papanya Janu? Lina teringat pertanyaan polos anaknya. Janu yang semakin bertumbuh, selalu menanyakan keberadaan ayahnya. Dia hanya bisa beralasan, jika ayah Janu sedang sibuk. Sehingga tidak bisa bertemu dengan mereka. Meskipun memiliki status perceraian. Lina tak mencantumkan nama mantan suaminya, sebagai ayah dari putranya. Bahkan, ia tak ingin mengingat sedikit pun, lelaki bernama Rudi itu. Namun, meskipun sudah cukup lama sendiri, ia belum ada keinginan untuk menikah lagi. Baginya, bisa hidup bersama putranya dengan baik, itu sudah cukup bahagia. Aku juga membelikanmu bakpia kacang dari daerahku. Kamu pasti akan menyukainya. Lina mengembangkan senyumannya. Ternyata, Arjun masih mengingat makanan kesukaannya. Ia memang selalu merindukan bakpia asli, dari kampung halamannya. Arjun belum tahu saja, kalau tempat yang baru dia kunjungi adalah kota asal Lina. Jadi, apa urusan pribadimu sudah beres? Tanya Lina. Ia penasaran saja, mengapa Arjun sampai mengambil cuti 5 hari lamanya. Ya, semuanya berjalan lancar. Jawab Arjun, ia terlihat ceria saat mengatakannya. Sebenarnya, aku cuti untuk mengurusi sengketa perusahaan milik ayahku. Yang hendak diakuisisi pihak keluarga Trian. Kabar baiknya, mereka gagal, lanjut Arjun memberitahu. Lina memperhatikan dengan seksama, ekspresi yang Arjun tunjukkan. Ia masih belum bisa percaya saja, jika Arjun bermusuhan dengan keluarga Trian. Tapi, kenapa Pak Direktur tidak ikut pergi juga? Apa dia tidak ikut mengurusinya? Tanya Lina penasaran. Arjun mengangkat bahunya. Entahlah. Mungkin dia kira, pihak keluargaku tidak bisa apa-apa. Kemarin dia memang tidak datang. Selama Arjun cuti, Trian memang selalu datang ke kantor. Meskipun, Lina tak pernah berhadapan langsung dengan atasannya sejak kejadian memalukan itu. Tapi ia tahu, jika Trian tetap datang ke kantor seperti biasa. Trian sudah tidak lagi memberikan pekerjaan yang bertumpu kepada Lina. Kemungkinan merasa malu dengan kejadian waktu itu. Atau memang, sudah sadar jika perilakunya memang salah. Kalau ada celah, aku juga akan berusaha mengambil alih perusahaan ini darinya, ucap Arjun. Lina terdiam dan terpaku mendengarnya. Arjun seolah berubah menjadi orang yang berambisi. Berbeda dengan yang ia kenal 2 tahun lalu. Kenapa? Apa kamu tidak suka mendengarnya? Arjun berubah kikuk saat Lina menampilkan ekspresi yang tidak sesuai harapannya. Ah, tidak apa-apa. Lagi pula, itu memang hakmu. Untuk memperjuangkan apa yang kamu anggap benar, kilah Lina santai. Aku harap, kamu tidak berada di pihak atasan kita, ya? Pinta Arjun serius. Lina tertawa kecil. Aku memihak Pak Direktur? Apa hubungannya denganku? Ada-ada saja. Gumamnya heran. Tawa Lina seketika hilang, saat pandangannya bertemu dengan tatapan Trian. Lelaki itu tengah berdiri di hadapannya pada jarak 5 meter, dan terhalang kaca balkon. Tampak Trian tengah menatap ke arahnya, dengan raut wajah yang dingin. Seolah, Lina telah melakukan kesalahan. Lina kembali terkejut, saat tiba-tiba Arjun memeluknya. Ia melirik ke arah Trian. Raut wajahnya terlihat semakin kesal.
Namun, sang asisten setia kemudian datang, dan Trian pergi menghilang dari hadapannya. Arjun, lepaskan. Kamu ini apa-apaan? Lina berusaha mendorong lelaki itu. Namun, Arjun semakin mendekapnya erat. Sebentar saja, pinta Arjun menikmati yang empuk. Ini kantor. Gosip akan cepat menyebar kalau ada yang lihat, ketus Lina memberontak. Kalau digosipkan denganmu, tidak masalah untukku. Sungguhan juga aku mau, kata Arjun santai. Lina menggunakan dorongan sekuat tenaga, yang akhirnya bisa melepaskan Arjun darinya. Masih mending hanya gosip. Aku rasa kita bisa dipecat. Omel Lina kesal. Sudahlah. Ayo kita kembali ke ruangan. Ajaknya ketus. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, tidak terasa sudah selarut itu. Ruangan kerjanya juga sudah sepi. Mereka sudah pulang sejak jam 5 sore. Lina sengaja mengambil jam lembur, karena besok akan izin bekerja setengah hari. Ia harus datang ke sekolah putranya, untuk menghadiri event olahraga anak dan orang tua. Oleh karena itu, agar tidak membebani rekan kerjanya, ia telah menyelesaikan sebagian pekerjaan untuk besok. Akhirnya aku bisa pulang. Lina kembali bersemangat. Ia mengemasi barang-barangnya, dan mematikan komputer di hadapannya. Ia tidak sabar untuk memeluk putranya. Meskipun saat ia sampai di rumah, anak itu juga pasti sudah tertidur pulas. Janu selalu menjadi penyemangatnya untuk melanjutkan hidup. Lina melangkahkan kaki keluar dari ruangan, menyusuri koridor yang telah sepi. Hari ini, sepertinya jarang ada karyawan yang lembur. Oh, astaga! Lina terkejut saat tiba-tiba pintu ruangan rapat terbuka. Jantungnya seperti hampir copot, dan ia mematung di tempatnya. Ternyata yang keluar dari ruangan itu adalah atasannya, Trian. Wajahnya terlihat pucat, dan kantung matanya gelap. Lelaki itu seperti kelelahan dan kurang tidur. Selamat malam, Pak Direktur. Anda belum pulang? Tanya Lina dengan ekspresi yang canggung. Kamu sendiri belum pulang? Dengan nada dinginnya, Trian bertanya balik. Ini saya juga mau pulang. Tadi saya menyelesaikan sedikit pekerjaan, yang masih belum selesai, jawab Lina kaku. Kalau begitu, saya pamit mau pulang dulu. Selamat malam, Pak, pamitnya. Saat Lina hendak melangkah pergi, secara tiba-tiba Trian menarik tangannya. Trian membawa Lina masuk ke dalam ruang rapat, yang sepi dan menutup pintu itu. Pak, Anda mau apa? Tanya Lina kesal. Bisa-bisanya Trian memperlakukannya seperti itu. Saya mau pulang, Pak. Kalau Anda tidak mau membukakan pintu, saya akan teriak. Ancam Lina jengkol. Teriak saja. Lina melebarkan mata mendengar respon Trian. Lelaki itu memang sudah gila. Teriak saja. Asalkan kamu mau di sini sebentar bersamaku, teriak saja. Trian justru menantang ancaman Lina. Ini sudah larut malam, Pak. Saya harus segera pulang. Ada anak yang menantikan saya di rumah. Lina berusaha memohon. Tapi Trian tak menuruti kemauannya. Lelaki itu justru semakin mendekatkan wajahnya seperti akan mencium. Lina sudah panik dan berusaha menghindar. Ternyata, Trian hanya menyandarkan kepala di bahunya. Lina mematung dengan jantung yang dak dikduk. Lina, sebenarnya kamu siapa? Kenapa aku jadi hampir mati karenamu? Kenapa setiap hari aku harus memikirkanmu? Gumam Trian lirih. Katakan dengan jujur, kamu pasti mengenalku, kan? Kita pasti pernah dekat sebelum aku kecelakaan? Jangan membuatku seperti orang bodoh seperti ini. Lina terdiam. Ia menatap lelaki itu, yang hanya berjarak sejengkal di hadapannya. Tatapan Trian tampak sendu, membuat hatinya terasa goyah. Hidupku jadi tidak tenang, setelah bertemu denganmu. Apa kamu tahu? Tanya Trian nanar. Mau Anda bagaimana? Saya harus bertanggung jawab, dengan kecelakaan yang menimpa Anda? Lina balik bertanya. Trian menggeleng. Aku hanya ingin kamu berkata jujur. Apa sebelumnya kita saling mengenal? Tanyanya lagi.
Lina kembali terdiam. Ia hanya memandangi wajah lelaki itu. Jujur saja, hampir setiap malam aku memimpikan kamu, merangkak naik ranjangku dan menciumku. Lina melotot mendengar pengakuan Trian. Dasar omes! Teriaknya jengkol. Ia hendak memukul lelaki itu, namun tangannya ditangkis dan dipegangi dengan kuat. Lepaskan! Lepaskan! Lina berusaha memberontak. Memangnya aku sengaja? Aku tidak mengira dan tidak berharap, mimpi itu datang sendiri. Apa kamu sedang berusaha merayuku lewat perdukunan? Lina mematung, ia berhenti melawan. Sekarang, ia tidak habis pikir dengan tuduhan yang ditujukan padanya. Ia tertawa lebar merasa lucu. Apa? Dukun? Anda pikir saya sudah gila? Siapa juga yang mau merayu Anda dengan cara seperti itu? Kalaupun saya mau, untuk apa saya menargetkan Anda? Tanpa dukun juga, saya masih bisa menarik perhatian lelaki, meskipun saya sudah janda. Gerutu Lina kesal. Trian seolah kini tengah meremahkannya. Sudahlah. Saya mau pulang. Trian kembali menahan pintu yang hendak Lina buka. Itu yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah menarik perhatianku sebagai seorang lelaki, ucapnya dengan wajah datar. Lina kembali tak bisa bergerak. Tubuh tinggi Trian tepat ada di belakangnya. Saya minta maaf. Jika tanpa sengaja, keberadaan saya sudah mengusik ketenangan Anda. Saya akan lebih berusaha agar tidak muncul di hadapan Anda. Lina, bukan itu jawaban yang aku inginkan. Trian semakin bertindak intimidatif. Lelaki itu merapatkan tubuhnya, hingga Lina merasa terhimpit pada pintu. Bahkan Lina merasakan sesuatu yang mengeras, menempel pada bagian bawahnya. Kelakuan Trian sungguh kelewatan, Lina semakin kesal. Tampak sangat disengaja sekali, lelaki itu menempel padanya. Juga tangan yang memegangi kedua pundaknya. Ini sudah masuk tindakan pelecehan, Pak. Saya bisa melaporkan Anda, ancam Lina murka. Kalau kamu mau melaporkannya, bagaimana kalau kita menghabiskan malam berdua dulu di hotel? Bisik Trian menggoda. Rugi sekali kalau aku belum melakukan apa-apa, tapi mau kamu laporkan ke polisi, ujar Trian sembari tertawa kecil. Lina tak bisa berkata-kata. Selain hilang ingatan, Trian juga gila. Orang gila tidak akan bisa diajak bicara secara baik-baik. Anda sungguh. Lina menghela napas panjang. Kesabarannya seakan sudah pada batasnya. Direktur, kalau Anda memang sangat ingin tahu, sepertinya saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Lina menatap tajam ke arah Trian. Sebenarnya kita pernah berselingkuh saat Anda masih berstatus sebagai seorang suami orang. Mungkin itu yang membuat Anda kecelakaan. Karena itu juga yang membuat saya bercerai dengan suami saya. Dulu, hubungan kita sangat tidak baik. Jadi, bukankah lebih baik kita berpura-pura tidak saling kenal? Apa Anda puas sekarang? Senyuman di wajah Trian menghilang. Ia terkejut dengan apa yang barusan Lina katakan. Pertahanannya melemah, hingga Lina berhasil menyingkirkan tangannya dan membuka pintu yang sejak tadi terkunci. Lina telah pergi, sementara Trian masih tertegun di tempatnya. Selingkuhan? Apa itu benar? Hah? Dasar kurang ajar. Gara-gara orang itu perasaanku tidak baik. Apa aku sangat telat pulang? Lina menggerutu, sembari berjalan cepat meninggalkan kantornya. Ia melihat ke arah jam tangan, sudah 8:30. Ia menghela napas, lega bisa terlepas dari bos menyebalkan itu. Lina setengah berlari menyusuri tepian jalan. Satu hal yang ingin ia lakukan, adalah cepat sampai di rumah dan melihat putranya. Jalanan juga sudah mulai sepi, karena hari telah berganti malam. Aku tadi memberikan jawaban yang tepat, kan? Dia pasti akan membenciku sekarang. Siapa juga yang suka tentang perselingkuhan? Semoga saja, dia tidak akan menggangguku lagi. Aku mau menjalani hidup dengan tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia sampai di kontrakannya. Pekerjaanmu pasti sedang banyak, ya? Sapa Burini, yang baru keluar dari kamarnya. Sepertinya, ia mendengar pintu terbuka, sehingga keluar untuk menyambut kepulangan Lina.
Iya, Bu. Ada pekerjaan tambahan di kantor. Maaf, ya, aku sering merepotkan Ibu, ucap Lina mengibah. Sebenarnya ia sangat tidak enak hati, selalu merepotkan ibu pemilik kontrakannya itu. Sejak awal kedatangannya di sana, Ibu Rini satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Ia juga bingung untuk mengambil pengasuh, karena tidak bisa percaya begitu saja dengan orang asing. Ibu sudah berulang kali mengatakan, kamu tidak perlu merasa begitu. Aku sudah menganggapmu sebagai putriku sendiri. Bu Rini mengulaskan senyum. Ia menepuk lengan Lina, untuk memberi penguatan. Ia tahu, hidup seorang diri tanpa keluarga sangatlah berat. Maka dari itu, ia tidak tega melihat wanita muda itu kesusahan. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Janu sudah tidur sejak jam 7:30 tadi, pamit Bu Rini. Oh iya, Bu. Ini ada jajanan dari kantor. Ada teman yang memberikannya 2. Lina memberikan tas souvenir, berisi kue yang ia dapatkan dari kantor. Bu Rini pun menerimanya dengan senang. Kemudian Lina mengantar Bu Rini keluar dari rumahnya, tidak lupa mengunci pintunya. Setelah menaruh souvenir dan tas, Lina menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Seharian diktator dan perjalanan pulang yang terburu-buru, membuat ia keringetan. Di kamar mandi, ia tertegun, memandangi cermin yang terlihat ada tubuh polosnya. Ia menatap 2 titik kembarnya, lalu melihat kebunnya yang sudah lama tak ditanami. Bahkan, sekarang banyak ditumbuhi rumput liar, karena jarang dirawat. Melihat hal itu, ia teringat saat di kantor tadi, merasa ada yang mengeras di balik celana sang direktur. Perlahan tangannya bergerak, menyibakkan rumput liar di kebunnya. Kapan aku merasakan cocok tanam lagi? Begitu sepi hidup ini tanpa kehangatan dari seseorang. Gumam Lina membatin, lalu ia segera membersihkan tubuhnya. Selesai dari kamar mandi, Lina berjalan ke atas kamar. Di atas ranjangnya, ada anaknya yang telah tertidur lelap. Ia mendekat, duduk di tepian ranjang memandangi wajah polos itu. Wajah yang sangat mirip, dengan orang yang sangat menyebalkan di kantor. Namun, ia tak pernah membenci Janu. Meskipun, keberadaan Janu bukan sesuatu yang diharapkan. Tapi keberadaannya bisa menjadi pelipur lara. Ia tahu, putranya ada karena kehilafan orang dewasa. Namun, di sisi lain, Janu seperti sebuah anugerah, yang membuatnya tidak merasa kesepian dan sendirian. Ibu. Janu membuka mata. Tangan kecilnya langsung memegangi tangan Lina. Tidur lagi, sayang. Ibu sudah pulang, ibu akan menemanimu tidur. Lina membelai kepala Janu. Ia turut berbaring di sebelah putranya dan memeluknya. Ia berharap, putranya itu bisa tumbuh dengan baik. Seperti anak-anak lain, meskipun tanpa sosok seorang ayah. Janu tengah memainkan mobil-mobilannya di ruang tamu, sembari menonton kartun kesukaannya di TV. Ia terlihat mulai bosan, karena terlalu lama, menunggu ibunya yang masih bersiap-siap di dalam kamar. Katanya, ia akan diajak jalan-jalan untuk menonton lumba-lumba. Ia bangun lebih awal di akhir pekan, karena bersemangat untuk pergi. Ia langsung mau mandi dan sarapan sendiri. Tapi, setelah siap, giliran ia harus menunggu ibunya. Dari luar, terdengar bunyi suara mobil samar-samar, berhenti di depan rumah. Janu langsung berlari ke arah jendela. Ia menyibakkan gorden dan melihat keluar. Senyumannya merekah ketika melihat mobil berwarna putih di depan rumah. Ia tahu siapa pemilik mobil itu. Ibu! 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 Teriaknya kencang. Lina seketika berlari, keluar dari dalam kamar secara terburu-buru. Ia bahkan belum sempat menaikkan resletingnya, setelah mendengar teriakan anaknya. Bersambung.